Action cam ini mengingatkan saya pada ATM40R yang pernah saya bahas di video sebelumnya. Dan sepertinya ini memang rebranding dari produk yang sama, dan ini adalah Tikka WF1. Menariknya, Tikka menyediakan stok yang lebih banyak dan juga harga yang lebih murah dibandingkan brand lain, yaitu Kitbis KA1 yang sepertinya sama-sama produk rebranding dari ATM40R juga. Untuk di harganya yang bahkan masih di bawah 1 jutaan atau lebih tepatnya 900 ribuan, kualitas videonya memang sudah sangat bagus, itu makanya Action Cam 1 ini sangat laku di pasaran. Coba lihat sendiri hasil rekamannya ini. Ini footage saat siang hari, dan ini pada saat malam hari. Semua yang kamu lihat benar-benar tanpa color grading, tanpa filter, bahkan tanpa editing sama sekali. Yang menariknya lagi, Action Cam ini juga sudah dibekali fitur ACE atau Electrical Image Stabilization untuk membantu meredam goncangan. Pertanyaannya sekarang, apakah semua itu cukup untuk membuatnya menjadi layak dibeli? Nah, di video ini kita akan mengujinya satu persatu, mulai dari stabilitas, kualitas video siang dan malam, performa untuk vlogging, motovlog, kualitas mikrofon, sampai fitur-fiturnya. Dan ini dia review Tikka WF1. Tikka WF1 sudah memiliki dual screen layar belakang yang sudah touchscreen, sementara yang depannya tidak. Layarnya ini hanya bisa kita gunakan secara bergantian juga, jadi tidak bisa menyala dua-duanya. Untuk berubah-ubah layar, kita bisa menekan tombol navigasi arah bawah yang ada di pinggir Action Cam-nya ini. Selain itu, Tikka WF1 memiliki dua varian. Versi touchscreen yang resolusi maksimalnya bisa sampai 5K, dan versi non-touchscreen dengan resolusi maksimalnya 4K. Karena beda harganya cuma 100 ribuan saja, saya lebih menyarankan untuk ambil versi yang touchscreen saja, yaitu di kisaran harga 900 ribuan. Sedangkan yang non-touchscreen di kisaran harga 800 ribuan. Dan saatnya kita lihat bagaimana performanya di lapangan. Untuk pengujian pertama yang wajib kita lakukan tentu saja adalah tes kestabilannya. Dan ini dia hasil pengetesannya. Menurut saya, kestabilan ini adalah satu bagian yang paling penting untuk sebuah action cam. Karena sebagus apapun kualitas gambarnya, kalau hasil videonya masih bergoncang, tentu pengalaman menontonnya juga akan kurang nyaman. Kalau diperhatikan, fitur ACE di kamera ini ternyata bekerja cukup baik. Goncangan yang muncul saat melangkah berhasil diredam, sehingga videonya terasa lebih nyaman ditonton. Tapi saya ingin mengatakan sedikit catatan nih. Saat saya mengatakan stabilitasnya bagus, yang saya maksud adalah bagus untuk kelas harganya. Karena tentu saja tidak adil kalau kita membandingkannya dengan Action Cam Premium yang harganya bisa berkali-kali lipat lebih mahal. Untuk kisaran harga di bawah 1 jutaan, menurut saya performa ACE Tikka WF1 sudah termasuk memuaskan. Bahkan kalau dibandingkan dengan beberapa action cam murah yang pernah saya review sebelumnya, hasilnya termasuk salah satu yang stabil. Nah, ada satu hal lagi yang perlu kamu tahu. Fitur ACE ini hanya bisa digunakan di resolusi 4K 60 fps atau resolusi yang lebih rendah. Kalau kamu memilih di resolusi maksimal yaitu di 5K, maka fitur stabilitasnya otomatis tidak bisa digunakan. Jadi nantinya tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan. Kalau prioritasmu adalah gambar yang stabil, gunakan 4K dengan ACE aktif. Tapi kalau kamu ingin mendapatkan resolusi maksimal, kamu harus rela melepas stabilitasnya ini. Lalu muncul pertanyaan berikutnya, kalau dipakai untuk ngevlog, apakah cropping dari ACE-nya ini akan mengganggu? Karena seperti yang kita tahu, saat fitur ACE bekerja, biasanya sudut pandang kamera juga berkurang. So, berikut ini hasil pengetesan ketika saya gunakan untuk ngevlog. Ini dia. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Kamu bisa perhatikan dari sisi stabilitasnya, apakah ini sudah cukup stabil atau belum. Kemudian untuk kualitas audionya juga seperti ini, dan kebetulan ini ada suara dari air, suara dari sungai, jadi apakah noise-nya bisa terdengar atau tidak.
Oh, ini hasilnya, dan tapi sayangnya cuaca sedang mendung, jadi saya tidak bisa mengetes dynamic range-nya seperti apa. Tapi mungkin nanti saya coba lagi di tempat lain untuk mengetahui seberapa bagus perbandingan keduanya jika dites dynamic range-nya. Ini hasilnya seperti ini ya, jika saya simulasikan untuk vlogging. Kesan pertama saya cukup positif, tapi memang saat fitur ACE diaktifkan sudut pandang kameranya terasa sangat sempit. Kalau saya pribadi justru saya lebih suka hasil saat ACE dimatikan, terutama saat vlog. Kamu bisa lihat perbandingannya di sini. Sudut pandangnya terasa jauh jadi lebih lega. Jadi komposisi video juga lebih nyaman dilihat. Selain itu saya merasa detail gambarnya juga sedikit lebih keluar. Untuk hasil mic internalnya kualitasnya agak kurang dan noise cancellingnya terlalu agresif dalam merekam noise. Suara sungai di sekitar saya jadi hilang dan hal itu juga berpengaruh ke kualitas suara saya yang terdengar jadi mendem. So, lagi-lagi saya selalu menyarankan untuk kamu yang punya mic eksternal seperti saya di sini, kita bisa merekam hasil suara ke smartphone, kemudian kita ganti hasil suara video dari action cam saat proses editing dengan suara yang direkam dari mic clip-on. Cara ini biasanya saya lakukan untuk kamera-kamera murah yang tidak mendukung mic clip-on wireless eksternal. Nah, sebelum lanjut ke pengujian berikutnya, ternyata ada satu fitur yang mungkin cukup menarik buat kamu yang sering upload ke TikTok, Instagram, FW Pro, atau YouTube Shorts. Di KWF1 ternyata sudah menyediakan mode perekaman vertikal. Jadi kamu bisa langsung merekam video dalam format portrait. Sayangnya ada satu konsekuensi yang perlu diketahui. Saat mode potret ini aktif, resolusi maksimalnya dibatasi hanya sampai 1080p. Jadi kalau saya pribadi, saya justru lebih memilih merekam dalam posisi landscape, lalu posisi kameranya saja yang diputar menggunakan ball head seperti ini. Dengan cara ini kita tetap bisa merekam menggunakan resolusi yang lebih tinggi sekaligus mendapatkan kualitas video maksimal. Jadi menurut saya cara ini lebih fleksibel dibandingkan menggunakan mode portrait bawaan kamera. Nah, setelah selesai dipakai untuk vlog, sekarang saatnya kita lihat bagaimana performanya ketika digunakan sesuai habitatnya, yaitu digunakan untuk motovlog. Dan ini dia hasil pengetesannya. Dan ternyata hasilnya cukup menarik. Saat digunakan motovlog, video justru terlihat lebih stabil dibandingkan saat dipakai berjalan kaki. Hal ini sebenarnya cukup masuk akal karena sebagian besar getaran sudah diredam oleh ban dan juga suspensi motor. Jadi, beban kerja fitur ACE tidak seberat ketika kamera dibawa sambil jalan kaki. Untuk kualitas gambarnya sendiri saya cukup suka, detailnya terlihat tajam, warnanya juga sudah enak dilihat langsung dari kamera. Bahkan menurut saya untuk kebutuhan upload ke media sosial, hasil warnanya sudah cukup bagus tanpa harus melakukan color grading lagi. Yang masih menjadi catatan tetap sama seperti sebelumnya. Saat ACE aktif, sudut pandangnya terasa cukup sempit karena proses cropping yang cukup agresif. Kalau memang tujuanmu untuk motovlog, saya justru lebih menyarankan mematikan ACE-nya. Selain area tangkapnya menjadi lebih luas, getaran di atas motor biasanya juga tidak se-ekstrim saat berjalan kaki. Jadi hasil akhirnya masih cukup nyaman ditonton. Nah, sekarang kita masuk ke salah satu pengujian yang menurut saya paling menentukan, yaitu kualitas video saat malam hari. Karena jujur saja banyak action cam murah yang hasilnya masih cukup bagus di siang hari, tapi mulai kewalahan begitu cahaya berkurang atau di kondisi low light. Dan sebelum saya perlihatkan hasil pengujian di low light atau di kondisi malam hari, ada satu hal yang perlu saya sampaikan. Kamu bisa lihat di sini ketika ACE mati dan ACE hidup terjadi perbedaan hasil yang cukup signifikan. Dan hal ini memang biasanya terjadi di kamera-kamera murah. Saat ACE mati, gambar jadi lebih terang dan detail. Hal ini mungkin karena setting shutter speed yang dibuat lebih rendah di kamera sehingga gambar jadi lebih terang. So, mari kita lihat seperti apa hasilnya ketika digunakan untuk vlogging di malam hari. Ini dia pengetesannya.
Nah, dan seperti inilah ketika saya gunakan di kondisi low light atau di malam hari. Tapi ini masih di tempat yang cukup terang karena lampu di belakang saya masih dinyalakan. Ini lihat ya di belakang. So, mari kita coba matikan lampunya. Dan seperti ini. Ketika hanya menggunakan lampu atau penerangan dari cahaya TV ya. Lihat di belakang saya. So, mari kita coba keluar ruangan atau di outdoor. Seperti apa hasilnya ketika di kondisi yang lebih gelap lagi. Dan untuk memaksimalkan hasil di kondisi low light, saya juga mencoba untuk mematikan ACE-nya dan menggunakan FPS rendah, yaitu di 30 fps. Dan ini dia hasil pengetesannya. Kita lihat hasilnya seperti apa di kondisi low light. Ini dia hasilnya ketika lampu sudah saya matikan. Perlu diketahui, ketika FPS-nya rendah, maka minimal shutter speed dari sebuah kamera akan ikut turun juga. Jika misalkan FPS-nya di 30, maka minimal shutter speed-nya akan di 1/30. Jika FPS-nya di 60, maka minimal shutter speed-nya akan di 1/60. Semakin kecil angka shutter speed, maka kamera akan bisa lebih banyak menyerap cahaya. Prinsipnya seperti itu di DSLR, di mirrorless, dan di semua kamera ya. So, seperti ini hasilnya jika FPS-nya dibuat rendah agar dapat shutter speed yang lebih rendah lagi untuk bisa lebih menangkap cahaya. Lebih banyak menangkap cahaya. Ini hasilnya di luar ruangan. Ini bisa lihat. Apakah ada perbedaan dengan yang tadi ketika di 60 fps? Hasilnya seperti ini. Lalu bagaimana kalau digunakan untuk motovlog di malam hari? Apakah mematikan ACE juga berpengaruh ke pencahayaan? Mari kita coba. Pertama, saya mencoba merekam dengan ACE tetap aktif dan hasilnya kurang lebih masih sama seperti pengujian di siang hari. Sudut pandangnya terasa cukup sempit karena proses cropping dari sistem stabilisasinya. Kalau dibandingkan dengan action cam murah lainnya yang pernah saya review, area tangkap gambar dari Tikka WF1 memang terasa lebih sempit. Selain itu, di kondisi malam hari, ACE juga membuat gambar terlihat lebih gelap. Selain itu, noise pun menjadi sangat terlihat. Jadi, mari kita coba matikan ACE-nya dan hasilnya seperti apa. Dan inilah hasilnya ketika ACE dimatikan. Video terlihat lebih terang, detailnya pun lebih keluar dan noise juga terasa sedikit berkurang. Memang ada konsekuensinya karena stabilitas dimatikan, getaran tentu akan lebih terasa. Tapi menurut saya saat digunakan untuk motovlog hasilnya masih cukup nyaman ditonton. Jadi kalau tujuanmu adalah mendapatkan kualitas gambar terbaik, saya justru lebih memilih menggunakan kamera ini dengan ACE dimatikan saat motovlog di malam hari. Nah, setelah melihat kualitas videonya di berbagai kondisi, sekarang mari kita lihat apa saja fitur yang ditawarkan oleh kamera yang satu ini. Selain kualitas gambar, salah satu nilai jual Tikka WF1 adalah fitur-fiturnya yang cukup lengkap. Untuk berpindah antar mode, kita tinggal menekan tombol mode yang juga berfungsi sebagai tombol power. Di dalamnya tersedia beberapa pilihan perekaman yang cukup menarik. Pertama, ada time-lapse. Untuk time-lapse, kamera ini juga bisa merekam hingga resolusi 4K. Hasilnya bisa kamu lihat di sini, smooth dan juga dramatis. Ini cukup oke lah ya untuk kamera murah. Selanjutnya, saya juga mencoba fitur slow motion. Kamera ini menyediakan pilihan perlambatan hingga 2 kali dan 4 kali lipat. Jadi cukup menarik kalau untuk membuat footage yang lebih dramatis atau sinematik. Kamu bisa lihat di sini hasilnya. Selain itu, ada juga fitur auto foto. Jadi kamera bisa memotret secara otomatis dalam interval waktu tertentu sesuai dengan pengaturan yang telah kita pilih. Di dalam paket penjualan juga tersedia waterproof case, artinya kamera ini sudah siap digunakan untuk hujan-hujanan atau saat beraktivitas di dalam air, seperti berenang misalnya.
Menariknya lagi, Tikka WF1 juga bisa difungsikan sebagai webcam. Jadi selain bisa dipakai untuk merekam video, kamera ini juga bisa digunakan untuk meeting online, video call, live streaming, atau konferensi video hanya dengan menghubungkannya ke laptop maupun PC. Kalau ingin menghubungkannya ke smartphone secara wireless, kamu tinggal menggunakan aplikasi bernama Subcam Pro. Lewat aplikasi ini, kita bisa melihat preview secara langsung, mengubah pengaturan kamera, mulai atau menghentikan perekaman sampai memindahkan hasil foto maupun video ke smartphone. Jadi, kesimpulannya bagaimana? Setelah saya mencoba Tikka WF1 di berbagai kondisi, mulai dari berjalan kaki, untuk motovlog, digunakan untuk vlog siang maupun malam, sampai mencoba hampir semua fitur yang dimilikinya, apakah action cam ini bisa dikatakan layak untuk dibeli? Jawaban saya jujur ya. Layak, tapi tentu dengan catatan kita harus melihatnya sesuai kelas harganya juga. Kalau kamu berharap kualitasnya bisa menyaingi action cam yang harganya 3 kali lipat, 5 kali lipat, bahkan 10 kali lipat lebih mahal, tentu bukan itu target dari kamera ini. Tapi kalau yang kamu cari adalah action cam murah yang langsung bisa dipakai untuk membuat konten, menurut saya Tikka WF1 berhasil memberikan value yang sangat menarik. Yang paling saya suka tentu kualitas videonya. Reproduksi warnanya juga enak sehingga untuk banyak kondisi kamu bahkan tidak perlu repot melakukan color grading lagi. Kemudian stabilitasnya juga bekerja cukup baik. Memang Ace-nya melakukan cropping yang cukup besar, tapi selama digunakan sesuai kebutuhan hasilnya masih sangat layak untuk kelas harga di bawah 1 jutaan. Kalau saya sendiri justru lebih sering merekam dengan Ace dimatikan, terutama saat motovlog. Selain sudut pandangnya menjadi lebih luas, hasil videonya juga terlihat lebih terang, terutama saat kondisi gelap. Dari sisi fitur, tidak banyak yang dikeluhkan. Sudah ada dual screen, layar belakang touchscreen, ada time-lapse, slow motion, mode webcam, koneksi ke smartphone melalui aplikasi, waterproof case, dan lain-lain. Jadi secara keseluruhan paket yang ditawarkan memang terasa lengkap. Kalau kamu masih bingung memilih antara varian touchscreen dan non-touchscreen, saya pribadi lebih menyarankan langsung mengambil yang versi touchscreen. Selisih harganya menurut saya masih sepadan dengan fitur tambahan yang didapatkan. Toh beda harganya juga cuma 100.000 saja. Jadi menurut saya untuk kisaran harga di bawah 1 jutaan, Tikka WF1 adalah salah satu action cam yang layak untuk kamu beli. So itu dia untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kamu yang sedang mencari-cari informasi untuk action cam yang satu ini, atau buat kamu yang sedang mencari action cam murah. Akhir kata, terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like jika suka, subscribe jika bisa. Saya undur diri. Bye.